Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rohana pada materi IPS. Kali ini kita akan melanjutkan materi sejarah. Untuk materi sejarah yang kedua, kita akan mempelajari kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Di sini sudah Ibu tampilkan ada gambar Candi Prambanan. Candi Prambanan ini adalah peninggalan dari agama Hindu. Sedangkan di sebelahnya itu ada patung Siddhartha Gautama. Beliau adalah penyebar dari ajaran agama Buddha. Kemudian kita langsung masuk ke materi kita, perkembangan Hindu-Buddha dan peninggalan sejarahnya. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi sejak tahun 500 sebelum Masehi sudah terjalin hubungan dagang Asia ya, antara Cina dan India. Sebelumnya mereka itu menggunakan jalan darat atau yang disebut dengan jalan sutra, tapi kemudian mereka menggantinya dengan perjalanan laut. Kenapa? Karena jalan darat dianggap banyak gangguan keamanan maupun faktor alamnya. Jadi dengan demikian ketika mereka melakukan pelayaran ke India maupun ke Cina, mereka otomatis transit atau singgah di Indonesia. Ketika mereka singgah ke Indonesia, mereka bukan hanya sekedar berdagang juga, tetapi mereka juga mulai lamban laun menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia, sehingga tersebarlah agama Hindu-Buddha di Nusantara atau di Indonesia. Kemudian kita akan mempelajari terlebih dahulu perkembangan agama Hindu ya. Jadi agama Hindu itu berasal dari India. Sudah muncul pada tahun 1500 sebelum Masehi. Menurut sejarah, menyebarkan agama Buddha itu adalah, jadi agama Buddha itu tidak ada yang menyebarkan, tapi merupakan perpaduan penyatuan dari dua budaya, yaitu bangsa Arya dan bangsa Dravida. Nah, sedangkan kitab suci mereka itu adalah kitab Weda atau Veda. Kemudian hari besar agama Hindu itu adalah hari raya Nyepi. Kemudian tempat ibadah mereka itu adalah pura atau pura ya. Jadi puranya enggak usah dua kali ya, nanti pura-pura. Kemudian agama Hindu itu terkenal banyak menyembah dewa ya. Tapi dewa yang sangat terkenal di agama mereka itu adalah 3 dewa utama, yaitu ada Dewa Brahma, Dewa Wisnu maupun Dewa Brahma, Dewa Siwa dan Dewa Wisnu yang dikenal dengan nama atau sebutan Trimurti. Dewa Brahma itu adalah dewa pencipta, kemudian Dewa Siwa itu yang dilambangkan dengan banyak tangan ya, mempunyai 1000 tangan dan 2 wajah. Itu adalah dewa perusak. Kemudian Dewa Wisnu adalah dewa pemelihara. Di antara 3 dewa ini yang banyak penganutnya itu adalah Dewa Siwa atau dewa perusak. Kemudian untuk agama Buddha sama ya, tetap berasal dari India tapi lebih muda ya, lahir pada abad ke-6 sebelum Masehi. Agama Buddha itu dibawa atau disebarkan oleh Siddhartha Gautama. Jadi Siddhartha Gautama itu adalah seorang pangeran dari kerajaan Asoka, tapi kemudian beliau merasa tidak menemukan kebahagiaan di istana. Akhirnya beliau meninggalkan kemewahan dunia, kemewahan dari kerajaannya, memutuskan bertapa dan akhirnya mendapatkan pencerahan yang dikenal dengan Buddha ya. Nah, akhirnya beliau mengajarkan ajaran beliau yang terkenal dengan ajaran Buddhanya tadi ya. Kemudian kitab yang dibawa oleh Siddhartha Gautama itu adalah kitab Tripitaka atau 3 keranjang. Jadi di dalam
tiga keranjang itu ada 3 kitab yang wajib dipelajari oleh kaum Buddha ya. Kemudian hari raya mereka itu adalah hari raya Waisak ya. Kemudian tempat ibadah mereka itu adalah wihara atau vihara. Kalau kalian lihat banyak gambar ya, patung-patung itu adalah patung dari Siddhartha Gautama yang menyebarkan ajaran agama Buddha pertama kali. Kemudian teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada 4 ya. Ada teori Brahmana, Satriya, Waisya, dan arus balik. Kita lihat dulu teori yang pertama yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana itu pertama kali dicetuskan oleh Jesse Van Loor ya. Menurut Van Loor, agama Hindu itu adalah dibawa pertama kali oleh kaum pendeta. Kenapa kaum pendeta? Karena kaum pendeta lah yang berhak mempelajari agama kitab Veda dan mengajarkan kepada orang lain. Kemudian ditemukan juga prasasti beraksara Pallawa atau berhuruf Pallawa dan berbahasa Sanskerta. Kemudian teori yang kedua yaitu adalah teori Satriya. Ini dikenalkan oleh C.C. Burke, Mukherjee, dan J.L. Moon. Jadi menurut Mukherjee, agama Hindu itu bukan dibawa oleh para pendeta, tapi dibawa oleh Satriya atau bangsawan. Jadi di sana di India ketika terjadi pertempuran antar kerajaan, ketika kerajaan itu mengalami kekalahan, mereka melarikan diri ke negara-negara lain. Nah, di negara yang mereka datangi, di situ mereka mulai mendirikan kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, di mana rajanya beragama Hindu, otomatis rakyatnya juga beragama Hindu. Kemudian teori yang ketiga itu adalah teori Waisya. Itu dicetuskan oleh N.J. Krum. Menurut N.J. Krum, yang membawa atau menyebarkan agama Hindu itu bukan pendeta, bukan bangsawan atau satria, tapi dibawa oleh kaum pedagang. Di mana kaum pedagang ini ketika mereka singgah ke Indonesia bukan hanya berdagang, tapi mereka juga mulai menyebarkan agama Hindu di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian teori yang keempat itu adalah teori arus balik. Ini dicetuskan oleh F.D.K. Bose. Menurut Bose, agama Hindu ini malah yang membawa atau menyebarkan agama Hindu itu bukan orang India, tapi masyarakat Indonesia itu sendiri. Alasannya apa? Ketika mereka melihat orang Hindu atau Buddha datang ke Indonesia, yang menyebarkan agama Hindu Buddha di Indonesia, mereka tertarik. Akhirnya mereka datang sendiri ke India. Di India mereka belajar agama Hindu maupun agama Buddha. Ketika mereka sudah merasa cukup ilmunya, mereka akan kembali ke Indonesia. Di Indonesia mereka kemudian menyebarkan agama Hindu Buddha sehingga tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian pengaruh Hindu Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Di sini ada beberapa ya. Yang pertama yang sangat kentara terlihat itu adalah dari bidang pemerintahan. Jadi sebelum agama Hindu Buddha datang ke Indonesia, orang Indonesia itu hanya mengenal kepala suku yang dipilih menurut mereka itu berwibawa, disegani, dan bisa dipilih dari mana saja, dari siapa, dari keluarga manapun ya. Tapi kemudian orang India mengajarkan bahwa bidang pemerintahan itu dipimpin oleh seorang raja, yang dimana raja ini turun temurun ya, digantikan oleh anaknya dan seterusnya. Kemudian di bidang sosial, Indonesia diperkenalkan dengan sistem kasta atau golongan. Jadi agama Hindu itu mengenalkan sistem kasta. Jadi ada kasta tertinggi sampai kasta terendah. Kasta yang paling tinggi dalam agama Hindu adalah kasta Brahmana, pendeta. Kemudian kasta Satriya itulah bangsawan, prajurit. Kasta ketiga Waisya dari golongan pedagang dan petani, dan kasta Sudra itu adalah rakyat biasa. Masing-masing golongan ini mengagungkan golongan mereka. Mereka merasa bangga dengan
kasta mereka, sehingga mereka tidak mau melirik bahkan menikah dengan kasta lain yang di luar kasta mereka, terutama dengan kasta yang dianggap paling rendah, kasta Sudra, itu dianggap hina oleh mereka. Kemudian pengaruh yang ketiga itu adalah bidang ekonomi. Jadi dari bidang ekonomi mengenalkan kepada Indonesia jalur perdagangan antara India dan Cina. Kemudian dari bidang agama, yang sebelumnya Indonesia itu hanya mengenal sistem kepercayaan, animisme, dinamisme, totemisme, samanisme, mereka kemudian mengenal agama Hindu-Buddha. Kemudian yang selanjutnya di bidang kebudayaan. Jadi di bidang kebudayaan ini terjadi perpaduan, yaitu akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dan Indonesia itu sendiri. Ini bisa terlihat dari seni bangunan, yaitu candi. Undan berundak itu adalah asli budaya Indonesia, tapi ketika dipadukan dengan budaya Hindu-Buddha, akhirnya terbentuklah candi, ya. Contohnya adalah Candi Borobudur. Kemudian ada seni rupa dan seni ukir, itu relief, ya, yang bisa ditemukan di dinding-dinding candi. Kemudian ada sastra dan aksara. Jadi mengenalkan wayang, kemudian huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta yang bisa kita temukan di prasasti-prasasti zaman dahulu kala. Kemudian kerajaan-kerajaan yang berkembang pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, di sini nanti akan ada 8 kerajaan. Ibu tidak akan menjelaskan karena terlalu panjang. Tugas kalian nanti ada mencari, ya, raja-raja terkenal di kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Bisa kalian bikin mind mapping maupun tugas di Word-nya, terserah aja, ya. Nah, di sini pengaruh Hindu-Buddha itu banyak menyebar di kawasan barat Indonesia. Kawasan timur nanti banyak agama Kristen Protestan yang dibawa oleh bangsa Eropa ketika menjajah Indonesia. Kemudian peninggalan apa saja pada masa Hindu-Buddha? Itu ada peninggalan candi dan stupa, ya. Candi itu Candi Prambanan, Candi Mendut dan lain sebagainya. Kemudian stupa itu biasa banyak ditemukan di candi yang bercorak Buddha, contohnya di Candi Borobudur. Kemudian gapura, pintu gerbang, yang terkenal adalah di Kerajaan Majapahit. Kemudian ada petirtaan, itu tempat pemandian para raja ataupun ratu yang ada di Kerajaan Majapahit, Kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian ada patung ataupun arca, kemudian relief, yaitu seni pahat pada dinding yang ditemukan di dinding candi. Kemudian ada juga kitab Kakawin Baratayuda karangan Empu Sedah dan Empu Panuluh, kitab Negara Kertagama Empu Prapanca, dan kitab Sutasoma Empu Tantular. Kitab Sutasoma terkenal karena di dalamnya ada Bhinneka Tunggal Ika, itu pada masa Kerajaan Majapahit. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian memahami. Nanti akan mudah. Kalau ada yang tidak dipahami bisa kalian tanyakan di WA Ibu, ya. Boleh wapri Ibu. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.